Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi membahas soal-soal EPAR tahun 2021 dan 2022. Mudah-mudahan dari pembahasan soal ini sedikit banyaknya dapat membantu kalian dalam menghadapi ujian P3K 2023. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, ini ada informasi penting datangnya dari Sobat P3K.com, di mana Sobat P3K.com ini salah satu website penyedia jasa bimbingan belajar online yang berskala nasional. Di website ini banyak fasilitas yang disediakan, diantaranya adalah aplikasinya sangat mudah digunakan, bahkan bagi pemula sekalipun. Kemudian melakukan latihan itu mengerjakan soal sama dengan aplikasi yang digunakan dalam tes P3K dan CPNS. Hasil akhirnya bisa Anda langsung lihat. Kemudian akun Anda itu berlaku 1 tahun dan jumlah paket tryout yang disediakan sebanyak 10 paket. Adapun biaya bimbingan belajarnya itu sebanyak Rp75.000. Bagi Anda yang berminat, silakan klik link dalam deskripsi video ini. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Soal yang pertama, Anda merupakan seorang staf HRD di suatu perusahaan. Di perusahaan tempat Anda bekerja, Anda dikenal sebagai orang yang memegang tinggi prinsip keadilan. Selama Anda bekerja, Anda selalu melakukan rekrutmen karyawan secara adil dan transparan. Suatu saat, salah satu kerabat dekat Anda datang ke rumah Anda untuk bertanya mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan Anda. Kerabat dekat Anda sangat membutuhkan pekerjaan itu karena kondisi ekonomi keluarganya sedang tidak stabil. Menghadapi situasi tersebut, maka sikap Anda A. Saya akan memberitahukan prosedur rekrutmen di perusahaan saya dan memberikan bocoran soal seleksi agar kerabat saya dapat diterima di perusahaan saya. B. Saya akan memberikan penjelasan dengan sopan dan menyarankan untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru sesuai dengan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan. B. Sebisa mungkin saya akan memanfaatkan posisi saya untuk membantu kerabat dekat saya agar mendapatkan pekerjaan di perusahaan. D. Menyarankannya untuk mencari kerja di perusahaan lain karena perusahaan saya sedang tidak membutuhkan karyawan baru. Soal ini termasuk dalam klasifikasi soal aspek integritas pada kompetensi manajerial. Dalam soal ini, sebagai seorang pimpinan perusahaan sangat dibutuhkan sikap integritas. Sikap itu adalah merupakan keteguhan dalam memegang nilai-nilai luhur serta kesesuaian tingkah laku dan perkataan seseorang. Sangat dibutuhkan sikap integritas dalam mengambil keputusan. Sekarang kita cek satu-satu dari jawaban soal ini. A. Saya akan memberitahukan prosedur rekrutmen di perusahaan saya dan memberikan bocoran soal seleksi agar kerabat saya dapat diterima di perusahaan saya. Ini sikap integritasnya dipertanyakan. Ini memberikan bocoran agar temannya bisa diterima di perusahaan saya. Ini agak kurang bagus. B. Saya akan memberikan penjelasan dengan sopan dan menyarankannya untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru sesuai prosedur perusahaan yang telah ditetapkan. Ini bagus, sesuai dengan sikap integritas yang dibutuhkan suatu perusahaan. C. Sebisa mungkin saya akan memanfaatkan posisi saya untuk membantu kerabat dekat saya agar mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Ini juga kurang, sekalipun kerabat ya, sikap integritas tidak seperti itu. D. Menyarankannya untuk mencari kerja di perusahaan lain karena perusahaan saya sedang tidak membutuhkan. Ini juga kurang bagus. Jawaban yang tepat untuk soal ini, teman-teman sekalian, itu ada pada B. Saya akan memberikan penjelasan dengan sopan dan menyarankan untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru sesuai dengan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan. Urutan poinnya seperti ini. 4, A ini 1, C ini lumayan bagus, 3, dan ini 2. Lanjut, nomor 2. Anda adalah seorang kasir di sebuah supermarket.
Supermarket memberikan kebijakan baru, yaitu tidak menyediakan kantong plastik dalam rangka mendukung gerakan Safe World. Para pelanggan dihimbau untuk membawa tas belanja sendiri. Salah satu pelanggan ada yang tidak membawa kantong belanja dan bersikeras untuk meminta kantong plastik. Sebagai kasir, yang harus Anda lakukan, A. Melaporkan hal tersebut kepada atasan sehingga dapat ditindaklanjuti. B. Meminta maaf dan memberikan kantong plastik khusus untuk pelanggan tersebut. C. Memanggil petugas keamanan untuk menangani pelanggan tersebut karena saya sudah terlalu lelah menanggapi. D. Meminta maaf dan menjelaskan kebijakan tersebut ialah peraturan yang harus ditaati dan saya sebagai petugas hanya menjalankan SOP yang berlaku. Oke. Soal ini termasuk dalam aspek pelayanan publik pada kompetensi manajerial. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik itu yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat keterampilan Anda dalam melayani pelanggan. Sehingga seorang petugas dalam hal ini kasir sangat dibutuhkan keterampilan yang dia miliki dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan. Sehingga kalau begitu kita sekarang cek satu persatu soal yang paling bagus dalam keputusan yang harus diambil oleh seorang kasir. A. Melaporkan hal tersebut kepada atasan sehingga dapat ditindaklanjuti. Ini agak kurang bagus tapi lumayan. B. Meminta maaf dan memberikan kantong plastik khusus untuk pelanggan tersebut. Ini tidak bagus. C. Memanggil petugas keamanan untuk menangani pelanggan tersebut karena saya sudah lelah menanggapi. Ini salah satu solusi yang ada. Ini agak lumayan juga. D. Meminta maaf dan menjelaskan kebijakan tersebut ialah peraturan yang harus ditaati dan saya sebagai petugas hanya menjalankan SOP yang ada. Ini yang paling tepat. Jawaban yang benar teman-teman sekalian adalah D. Meminta maaf dan menjelaskan kebijakan tersebut ialah peraturan yang harus ditaati dan saya sebagai petugas hanya menjalankan SOP yang berlaku. Urutan poinnya seperti ini. 4, 3, dan ini 1 dan 2. Oke, lanjut ke nomor 3. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah. Akhir-akhir ini rekan kerja dekat Anda sering terlihat murung di kantor dan tidak fokus. Ini terlihat murung ya. Menurut kabar yang beredar, rekan kerja Anda sedang memiliki masalah dengan keluarganya. Maka sikap saya A. Memberikan waktu kepada rekan kerja saya untuk menenangkan diri. B. Melaporkan kepada atasan jika teman kerja saya tersebut sedang memiliki masalah keluarga yang mengganggu terhadap kinerjanya di kantor. C. Biasa saja karena itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, jadi saya tidak ingin ikut campur. D. Memberikan saran kepada rekan kerja saya agar bercerita kepada orang yang dipercayainya dan mencari solusi dari orang yang memiliki permasalahan serupa. E. Mencoba untuk mendekati rekan kerja saya dan menanyakan dengan sopan apa yang membuatnya terlihat murung akhir-akhir ini. Soal ini teman-teman sekalian itu termasuk dalam aspek empati. Apa itu sikap empati? Sikap empati itu adalah merupakan sikap seolah-olah dapat merasakan kesulitan yang dialami orang lain. Nah, rasa empati ini dapat ditunjukkan dengan sikap peduli terhadap sesama rekan kerja yang sedang mengalami masalah. Sehingga apa yang kita butuhkan di sini adalah bisa kita menunjukkan bagaimana kepedulian diri kita, menunjukkan sikap empati yang tinggi terhadap sesama rekan kerja. Nah, kalau begitu sekarang kita cek satu persatu. A. Memberikan waktu kepada rekan kerja saya untuk menenangkan diri. Masih ini kurang bagus. B. Melaporkan kepada atasan jika teman kerja saya tersebut sedang memiliki masalah keluarga. Sedang memiliki masalah keluarga yang mengganggu terhadap kinerjanya. Ini juga agak kurang. C. Biasa saja karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, jadi saya tidak ingin ikut campur. Ini juga agak kurang nih. Benar tapi agak kurang ya. D.
memberikan saran kepada rekan kerja saya agar bercerita kepada orang yang dipercayainya dan mencari solusi dari orang yang memiliki permasalahan. Ini lumayan bagus, simpan dulu. Mencoba untuk mendekati rekan kerja saya dan menanyakan dengan sopan apa yang membuatnya terlihat murung akhir-akhir ini. Nah, ini bagus nih. Mencoba, ini ada sikap empati kita dan menanyakannya dengan sopan. Jawabannya benar teman-teman sekalian, ada di E. Urutan poinnya seperti ini teman-teman sekalian. Ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, dan ini 1. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebelum kita bahas soal nomor 4 ini, teman-teman sekalian, yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe dulu. Dan mudah-mudahan dari keikhlasan Anda ini menjadi berkah di sisi Anda, dan mudah-mudahan lulus untuk ujian P3K di tahun 2023 ini. Dan bagi channel ini mudah-mudahan lebih berkembang. Lanjut ke nomor 4. Saya ditunjuk menjadi ketua tim oleh atasan saya untuk mengerjakan proyek penting di perusahaan. Anggota tim saya sudah ditentukan oleh atasan dan mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Menghadapi situasi ini, maka sikap saya A. Membagi tugas secara acak karena latar belakang pendidikan seseorang bukanlah suatu masalah yang besar. B. Membagi tugas dengan tidak memperhatikan latar belakang anggota kelompok karena saya ingin memberikan kesempatan berkembang dan mencoba hal-hal baru kepada anggota kelompok saya. C. Saya akan memberikan kesempatan kepada anggota tim saya untuk memilih job desk sesuai dengan kemampuan masing-masing. E. Membagi tugas kepada anggota tim seadil mungkin dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikannya dengan harapan pekerjaan akan lebih cepat selesai karena job desk sudah sesuai dengan keahlian masing-masing. E. Saya akan mengusulkan kepada atasan untuk mengganti anggota tim saya dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama agar satu visi dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, teman-teman sekalian, nomor 4 ini termasuk dalam soal kepekaan terhadap perbedaan budaya dalam aspek sosiokultural. Aspek kepekaan terhadap perbedaan budaya di dalam dunia pekerjaan itu perbedaan merupakan sesuatu yang umum terjadi dan tidak dapat dihindari. Nah, dalam soal ini terdapat perbedaan latar belakang yang berbeda. Sehingga sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi situasi keragaman tersebut harus mampu memanage kelompok dengan baik agar pekerjaan cepat selesai dan hasilnya maksimal tanpa menjadikan perbedaan sebagai masalah besar. Nah, justru dari perbedaan yang ada ini harus dapat menggali menjadi potensi secara maksimal. Oke, kita cek satu-satu. A. Membagi tugas secara acak karena latar belakang pendidikan seseorang bukanlah suatu masalah yang besar. Ini lumayan bagus, kita simpan dulu. B. Membagi tugas dengan tidak memperhatikan latar belakang anggota kelompok karena saya ingin memberikan kesempatan berkembang dan mencoba hal-hal baru kepada anggota kelompok saya. Ini bagus juga. Saya akan memberikan kesempatan kepada anggota tim saya untuk memilih job desk sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini bagus tapi masih kurang ya. B. Membagi tugas kepada anggota tim seadil mungkin dengan pertimbangkan latar belakang pendidikannya dengan harapan pekerjaan akan lebih cepat selesai karena job desk sudah sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini paling bagus dengan ini ya. E. Saya akan mengusulkan kepada atasan untuk mengganti anggota tim saya dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama agar satu visi dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Ini salah ini. Di sini yang menjadi penting adalah di D ini dengan B. Nah, kalau kita lihat ini B dengan D ini yang paling tinggi teman-teman dan paling kompleks, paling memenuhi syarat dalam sikap yang kepekaan terhadap perbedaan budaya, ini ada di D yang paling bagus ini. D. Membagi tugas kepada anggota tim seadil mungkin dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikannya dengan harapan pekerjaan akan lebih cepat selesai karena job desk sudah sesuai dengan keahlian masing-masing.
Urutan poinnya seperti ini 5, ini 4. Kemudian di A ini 3, ini 2, dan ini 1. Oke, lanjut ke nomor 5. Dalam sebuah ruangan, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan saya. Sementara itu, saya mendengar terdapat 2 rekan kerja saya yang sedang berselisih paham akibat perbedaan pendapat di antara keduanya. Saya bisa mengendalikan diri, tidak turut ikut campur ketika ada teman kantor saya yang berselisih paham mengenai perbedaan tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Ya, teman sekalian, soal ini termasuk dalam aspek moralitas, dalam aspek wawancara ya. Sangat diharapkan sebagai ASN dapat mengendalikan lingkungan agar tetap hangat dan kondusif, serta mengendalikan emosi diri sendiri tentunya. Namun dalam hal ini jika ada rekan kerja yang berselisih paham, itu maka diharapkan kita dapat menjadi mediator di sini ya. Kita butuh orang yang bisa mediator atau penengah serta pengendali suasana agar tidak terjadi perbedaan di antara mereka. Jadi untuk soal ini teman-teman yang jawabannya cocok itu ada di D ini, sangat tidak setuju. Oke teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.